Assalamualaikum, selamat datang di channel kajian eksklusif, tempat ceramah dan video seputar Islam. Untuk mendukung channel ini, silakan klik tombol subscribe, like, komen, dan share link video ini ke media sosial kamu ya. Semoga kita semua mendapat pahalanya. Jazakumullahu khairan. Itu bijaksana, coba tanya dulu. Kamu mencuri mengapa? Kenapa kamu mencuri? Saya mencuri karena gaji saya tidak dibayar. Pemimpin bijaksana bukan langsung ambil potong. Ini mencuri, potong langsung. Sudah. Kenapa kamu mencuri? Karena gaji saya tidak dibayar. Maka kata Umar bin Khattab, bayarkan gaji dia. Dia mencuri karena ada alasan. Oleh sebab itu pemimpin bijaksana. Siapa yang mengajarkan itu? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun. Datang perempuan, ya Muhammad, ya Rasulullah, jatuhkan padaku hukum karena aku sudah berzina. Perempuan ini hamil. Kata Nabi, pulang ke kampung, lahirkan anakmu. Tidak boleh membunuh perempuan yang sedang hamil karena dia bersalah, tapi anaknya tidak bersalah. Beda, tidak bersalah, maka salah kita sekarang mengatakan itu anak zina, karena yang berzina adalah yang betul itu amak zina, bukan anak zina. Apanya juga amak apa zina, anaknya juga tidak. Kata Nabi, biarkan anaknya lahir dulu. Sesudah anaknya lahir, datangnya lagi, ya Rasulullah, jatuhkan hukuman kepadaku, anakku sudah lahir. Pulang ke kampung, susukan anak. Berapa mau menyusukan anak? Lah dipotong dinas kesehatan 6 bulan. Susukan anak Anda 6 bulan lamanya, otaknya akan cerdas, imun tubuhnya kuat, tulangnya sehat, terhindar dari osteoporosis, dan ikatan ibu dan anak, hubungan emosional dekat. Susukan 6 bulan, ASI eksklusif. Ternyata dalam Quran dikatakan wa amluhu wa fisaluhu salasuna syahra, mengandung dan menyusukan selama 30 bulan. Tapi kan kecilnya 2 tahun, kok 30 bulan? Menyusukan 2 tahun, berapa bulan tuh? 20 hampir. Mengandung berapa bulan? 9. 20 hampir tambah 9? 33. Masa dikasih dalam Quran 30 bulan? Salasuna syahra, menyusukan anak dan mengandung 30 bulan. Kecil orang tinggi 33, berarti dikorupsi 3 bulan. Menyusukan anak 2 tahun, 24 bulan. Dan 6 bulan adalah angka minimal perempuan hamil anak bisa hidup 6 bulan. Hidup 5 bulan mati prematur. Hebat Al-Quran. Nya tak menyampai 9 bulan. Satu orang tahu 9 bulan, tapi nya sawit angka minimal 6 bulan. Tak percaya pada Quran, tanya pada SPOG, spesialis objek kandungan. Dari mana Nabi Muhammad tahu angka minimal 6 bulan? Padahal itu baru diketahui orang kini spesialis kandungan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Maka menyusukan itu sampai 2 tahun. Ternyata otak kepala manusia sempurna nan karet. Kalau anak ketek, awak mencari anak baru lahir ketek, kan nampak otaknya berbeda. Nampak. Yang cucu bro, itu baru sempurna tulang otak kepala kok selama 2 tahun. Aku cuma ingin menunjukkan apa yang tadi dulu. 2 tahun baru sempurna. Jadi membaca Quran itu ada hukum, membaca Quran ada medis kesehatan, membaca Quran ada akhlak, membaca Quran ada sejarah, segalanya ada dalam Quran. Itu akan digali oleh anak-anak muda harapan bangsa umat.
dan mertua dari Bukit Tinggi Jawa. Amin. Mereka yang akan menggali isi Al-Quran, sehingga Al-Quran dibaca untuk diambil ilmunya, bukan Quran dibaca hanya untuk orang mati. Quran ini dulu dibaca menghidupkan orang yang mati semangatnya, jadi hidup dengan baca Quran. Sekarang Quran dibaca hanya untuk orang mati. Quran dibaca untuk orang mati, pahalanya sampai, bukan tidak sampai. Tapi kalau hanya untuk orang mati, mubazir, karena Quran diturunkan untuk orang hidup. Tapi kalau dibacakan, pahalanya sampai. Nah, tidak percaya, lagi nama lengkap. Beko kalau mati, nama wajiban. Itulah dia. Tapi dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sampai masih itu tadi. Betul lama banget belok juga. Bahwa perempuan tadi disuruh menyusukan anak 2 tahun. 2 tahun pulang susukan anakmu. Setelah 2 tahun menyusukan anak, tibo lah. 3 kalinya tibo yang pertama pulang lahirkan anak, tibo yang kedua pulang susukan anak, tibo yang ketiga ambo ingin jatuhkan hukuman untuk ambo ya Rasulullah. Kata Nabi, gali tanah, ditanam setengah badannya, dilempar batu sampai mati. Siapa pemimpinnya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa perempuan ini minta hukuman di dunia? Karena ingin suci, supaya nanti di akhirat dia tinggal masuk surga. Itulah ayat yang dibacakan di Imam awal rakaat pertama tadi. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ketika orang beriman dan takut kepada Allah, minta hukuman disegerakan di dunia, mereka nanti masuk ke dalam surga berbondong-bondong, bergerombol-gerombol, berkelompok-kelompok. Jadi awak masuk surga itu nanti tidak seorang-seorang. Masuk surga berjamaah. Masuk surga jamaah sholat subuh dari Bukit Tinggi. Yang sholat zuhur masuk juga. Oleh sebab itu maka berjamaah awak. Alaikum bil jamaah. Tapi intisari dari kehidupan berjamaah ada kepemimpinan 10 tahun di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Nabi Muhammad menjadi pemimpin. Cukup syarat 5 negara. Apa syarat 5 negara? 5 syarat negara. Ada rakyatnya, Muhajirin dan Ansor. Ada undang-undangnya, Al-Quran dan Sunnah. Ada pemimpinnya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada batas wilayah teritorialnya, Makkah, Madinah dan sekitarnya. Ada cara memutuskan hukum berdasarkan musyawarah. Nabi Muhammad itu dapat wahyu dari Jibril, tapi memutuskan perkara sesuatu, apa kata Allah? Wasyawirhum fil amri. Ajaklah mereka bermusyawarah. Itu yang diamalkan oleh masyarakat Minangkabau, musyawarah mufakat. Itulah yang ada susunan di masyarakat Minangkabau. 3 tungku sejarah. Nenek mama, alim ulama, jadi pandai. 3 tungku. Apa payah menjadikan ke generasi milenial kok 3 tungku? Deknya masaknya pakai kompor gas. 3 tungku juga sih, 2 3 baru tak ada teh. Tungku kan paling bare, inyo yang paling angin kena panas, dia lagi memikul. Periuk, kuali, wajan yang besar di atas, dia yang paling kuat. 3 tungku inilah yang menjadi pemutus. Batangnya tempat bersandar, daunnya tempat bernaung, akarnya tempat bersila. Nenek mama, alim ulama, jadi pandai. Itu sudah dituliskan. Dari mana masyarakat Minangkabau mendapatkan ini? Ada pembahasan di syarah bahasan di Kitabullah. Orang Minangkabau dalam satu hembusan nafasnya keluar agama dan adat. Tidak bertentangan antara agama dan adat istiadat. Oleh sebab itu ini mesti kita jaga ke depan. Dalam bingkai apa? Kita memang tidak negara Islam, tapi kita tinggal di negara
penduduk muslim terbesar di dunia. Carilah negara lain yang muslimnya terbesar dunia. Maroko 30 juta. Maroko penduduknya cuma 30 juta. 10 kali lipat Republik Indonesia. Gemah ripah, loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanam. Hebat benar. Ragu bulu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 10 tahun. Maka orang-orang barat, oriental artinya timur. Orang barat yang mengkaji tentang timur, tentang Islam, nama orientalis. Mereka terpukau dengan sejarah Nabi Muhammad SAW. Maka mereka tulislah Nabi Muhammad pemimpin nomor 1. 100 ranking influential person in history. 100 saratui ranking tingkatan influential person, orang-orang berpengaruh in history, dalam sejarah. Yang menulis bukan orang Islam, namanya Michael H. Park, dan namanya lah tahu orang yang tidak bersunat. Kalau Abdul Somad menulis buku 100 tokoh paling berpengaruh Nabi Muhammad nomor 1, akhirnya orang iyalah membela agamanya, apologi namanya kalau membela agama. Tapi kalau menulis bukan orang awam, bukan orang Indonesia, bukan orang Minangkabau, Michael H. Hart. Itu nama nulisnya orang Amerika. Diundang lainnya ke Mesir oleh pemerintah Mesir, Majelis A'la Syu'un Al-Islamiyah. Ditanya oleh orang Mesir, "Hai Michael H. Hart, mana orang menyambut Nabi Muhammad kono nang Pakabo?" Itu terjemah Minangkabau. Kenapa Nabi Muhammad nomor 1? Apa kata Michael H. Hart? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan yang tidak dilakukan oleh nabi-nabi lain, yaitu dia adalah tokoh pemimpin. Makanya dia mengirim surat ke Raja Mesir, mengirim surat ke Raja Persia, mengirim surat ke Raja Romawi. Kalau ada kepala negara berkirim surat ke kepala negara, itu namanya menjalin hubungan bilateral dua negara. Kalau 3 negara namanya multilateral. Yang layak berkirim surat kepada kepala negara hanyalah seorang pemimpin negara. Surat Nabi dibaca oleh Raja Persia. Raja Persia namanya Kisra. Siapa namanya? Kisra. Dibacanya surat Nabi, dikoyaknya surat Nabi, disobek-sobeknya surat Nabi, campaknya ke tanah, melapor dan membawa surat Nabi itu ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ikut Kisra menyobek-nyobek surat engkau ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Masakallahu biladahu, Allah akan merobek-robek kekuasaan Kisra. Hancur kerajaan Kisra, negeri Kisra menjadi Islam. Di mana itu sekarang? Persia menjadi negara Islam, hancur. Tapi ada satu raja yang baik, namanya Kaisar, Raja Romawi. Sampai surat Nabi diciumnya, dikasihnya minyak wangi, diletakkannya dalam kotak kayu, ditutupnya, dimuliakannya, dikumpulkannya menteri-menterinya, lalu kemudian dibacanya surat Nabi itu. Kata dia, inilah Nabi akhir zaman. Lalu kemudian dia ingin masuk Islam, tapi menteri-menterinya tak setuju. Bahaya bos, nanti kalau kau masuk Islam begini. Lalu didengarnya ada jamaah datang dari kota Madinah, dari kota Makkah, namanya Abu Sufyan. Siapa nama jamaah yang datang? Abu Sufyan. Undang Abu Sufyan itu datang ke istana. Ditanyanya Abu Sufyan, kamu hadis ini disebutkan dalam Sahih Muslim. Kamu datang dari mana? Dari kota Makkah. Betul di Makkah itu ada seorang nabi bernama Muhammad? Betul. Bagaimana dia? Diceritakan Abu Sufyan. Apa kata Kaisar? Kalau betul yang kau katakan wahai Abu Sufyan, saya
terjun dalam tagak. Kalau betul yang kau cakapkan ini Abu Sufyan, Muhammad akan mengambil tempat tegakku ini, tempat tegak Kaisar itu kota bernama Damaskus. Damaskus itu menjadi pusat kerajaan Islam Bani Umayyah. Damaskus sekarang menjadi negara Suriah, bukan Damaskus ya, Damaskus. Tapi dimuliakan Allah SWT. Ini anak-anak muda ini. Nabi SAW waktu dia mau perang menggali tanah. Itu Madinah, ini Makkah. Pasukan dari Makkah menyerang Madinah. Bagaimana supaya kuda tak bisa melompat? Digali parit. Parit itu bahasa Arabnya Khandaq. Maka perang itu disebut dengan perang Khandaq. Gali parit. Atas usul siapa? Seorang laki-laki dari Persia bernama Salman Al-Farisi. Anak muda ini tahunya Salman Khan. Salman Al-Farisi, guys. Kata Salman, kami punya tradisi perang di Persia, kami gali parit. Kalau begitu kata Nabi, gali parit. Digalilah parit. Waktu cangkul besi itu kena batu, memancar cahaya 3 kali, memancar cahaya. Kata Nabi, cahaya pertama aku melihat Yaman dibebaskan, cahaya kedua aku melihat Syam dibebaskan, cahaya ketiga aku melihat Rom dibebaskan, Yaman dibebaskan. Yaman menjadi Islam. Itulah dia sekarang negara Yaman Utara, Yaman Selatan. Syam dibebaskan, Syam jadi Islam. Itulah 4 negara: Yordania, Suriah, Lebanon, Palestina. Tapi ada satu janji Nabi yang betul, yang belum nampak oleh mata kita: Rom. Ada yang mengatakan Rom itu Turki. Kalau ada yang mengatakan bahwa Rom itu Turki, berarti hadis itu sudah selesai. Tapi ada yang mengatakan Rom itu adalah Eropa, dan Islam akan jaya di Eropa 100 tahun lagi. Tahun 2100, ada yang mengatakan 2050, itu Eropa akan berkibar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang berkata demikian siapa? Bernard Lewis. Siapa namanya? Bernard Lewis. Cari nanti. Bernardlewis. Bernard Lewis. Ada orang tinggi nama Bernard Lewis? Oke, Bernard Lewis. Bernard Lewis mengatakan ini orang Yahudi warga negara Amerika bahwa Islam akan menguasai Eropa. Penyebabnya ada 3. Pertama, karena imigran dari negara-negara Islam berdatangan ke Eropa. Orang Turki datang merantau ke Jerman. Orang Turki banyak di Jerman. Orang Tunisia, Maroko, Aljazair banyak menjadi imigran di Paris, di Prancis. Zainuddin Zaidan dari mana? Aljazair, tapi warga negara Prancis. Orang India, Pakistan, Bangladesh banyak merantau ke Inggris. Bahkan wali kota Inggris orang Muslim keturunan India. Secara populasi mereka kalah karena mereka tak mau punya anak. Ambo basuh buli dan rambutnya pirang, matunya biru. Where are you come from? Switzerland. Are you have children? Lah ya, 2 anak. Enggak. Mana aja sih aku? Why? No time for child. Tidak ada waktu untuk punya 2 anak. Tidak mau untuk punya anak. Makanya di Eropa si anak punya anak dibiayai sampai S3. Beda sampai awal. Bahkan sama belajar lalu 10. Oleh sebab itu maka secara populasinya kalah. Umat Islam datang berimigran, ramai-ramai pindah. Yang kedua, mereka secara populasi kalah. Yang ketiga, inya musnah sendiri disebabkan oleh virus HIV/AIDS gara-gara LGBT. Lagu penanggo nak menghasilkan apa? Api, musnah, mati. Islam tidak datang dengan meledakkan Twin Tower.
begitu ada satu cahaya yang belum nampak umat Islam sekarang, tapi sebelum kiamat akan terwujud, itulah yang ditakutkan Eropa menjadi Islam. Maka dikatakanlah Islam ini teroris, Islam ini radikal. Kenapa? Karena ketakutan itu bahasa awalnya Islamophobia, ketakutan. Orang kalau terlalu ketakutan mencari pucuk pisang pucuk. Orang kalau terlalu ketakutan takut. Jadi banyak orang kok ketakutan mencari aku, takut dikaki. Kenapa ya sudah? Ada yang 50 kurang, boleh dikaki. Tapi ini orang ketakutan mencari mencret. Lagi yang dimuliakan Allah SWT, paranoid nama penyakit, anxiety nama penyakit psikologis, ketakutan, kecemasan yang sangat tinggi, takut. Bukan kalau terlalu takut kau tak dapat lalu. Untuk Fir'aun ketakutan mencari bayi. Fir'aun itu penyakitnya fobia. Suatu malam dia bermimpi ada anak ketek menarik mahkota. Pagi-paginya ketakutan, dipanggilnya namanya Watimpir, Dewan Penasehat Pertimbangan Fir'aun. Hei penasehat, yo tuan, malam tadi ambo mencari ada anak ketek menarik mahkota aku. Oh, kalau begitu ada anak yang lahir tahun ini dan dia akan menarik mahkotamu. Oh, kalau begitu keluarkan surat keputusan Fir'aun, semua anak-anak sembelih. Habis sembelih. Tapi Allah indah cara dia menyelamatkan. Wa auhayna ila ummi Musa, kami berikan pesan kepada ibu Musa, an ardi'i, susukan anakmu. Fa in khifti alaihi, kalau kau takut anakmu disembelih oleh Fir'aun, fa alqihi fil yammi, masukkan dia ke kotak. Kotak itu bahasa Arabnya tabut kotak. Sampai ke tapi awak tabui. Fa alqihi fil yammi, masukkannya ke sungai Nil. Fala takhafi, jangan kau takut. Wala tahzani, jangan kau sedih. Inna radduhu ilaiki, nanti kami akan mengembalikan dia kepada engkau. Wa ja'iluhu minal mursalin, kami akan menjadikan dia rasul. Allah berjanji dan Allah tak pernah ingkar janji. Innaka la tukhliful mi'ad. Dibalikkan anak itu kepada ibu. Cara mengembalikannya pun indah luar biasa. Bagaimana cara mengembalikan si anak kepada ibu? Dibuatnya anak itu menangis pagi, petang, siang dan malam. Dikasih susu kaleng. Itu beda Musa semua begini. Anak ini menangis, kasih handphone, iya. Nabi Musa dikasih. Datang Fir'aun, diadakanlah lomba musabaqah menyusukan anak. Sado amak-amak dan punya anak ketek suruh menyusukan anak. Musa tidak bergeming, menangi tadi sampai amak kandungnya tibu. Pas amak kandungnya tibu, ya. Anak kecil tahu membedakan mama-mamanya mama orang. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu Allah ingin menggodok nabi-nabi ini menjadi pemimpin, meninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hilang pemimpin. Bagaimana cara sahabat untuk mengangkat? Masing-masing mencalonkan. Orang Madinah mencalonkan namanya Sa'ad bin Ubadah. Orang Makkah mencalonkan namanya Umar bin Khattab. Dua calon. Tapi waktu itu tidak ada baliho. Berkumpullah mereka di suatu tempat namanya Saqifah Bani Sa'idah. Itu menunjukkan Nabi Muhammad SAW bukan monarki. Tahu monarki? Mati apanya, naik anaknya. Itu namanya monarki. Seandainya Nabi Muhammad itu monarki, meninggal Nabi, pasti yang jadi penggantinya adalah Fatimah. Fatimah anak Nabi tunggal perempuan. Tapi tidak. Nabi Muhammad SAW tidak monarki, tapi yang dipakai adalah bermusyawarah. Bermusyawarah. Musyawarah. Inilah sistem yang paling adil. Musyawarah. Sekarang kita tidak pakai musyawarah, namanya demokrasi. Dalam dunia demokrasi,
Tak ada beda suara antara profesor dengan orang biasa, sama-sama nilainya 1. Tidak adil. Yang adil itu Islam. Islam itu menetapkan manusia punya kemampuan yang berbeda, maka dia punya nilai poin yang berbeda. Masya Allah, tabarakallah, syukran, jazakumullah. Nggak ada teman. Ustaz kalau ceramah jangan lagi temani. Yang pertama lehernya kok angin, kalau dikasih ayamnya putih. Banyak Ustaz nggak sampai itu suaranya. Yang kedua, ikut kita suara kuangnya di ceramah, tidak boleh diaji bulu. Dan banyak ustaz-ustaz mati dek sakit bulu. Ya, banyak ustaz. Orang Bukit Tinggi sayang kamu, coba kau jadi gitu. Lalu Pak Ayu, Bapak Ibu yang dimuliakan, di mana tadi kajian? Kamu lupa kalau bahwa Islam itu peduli kepada kepemimpinan. Aslinya dalam tanah musyawarah. Akhirnya musyawarah lah sahabat. Maka diangkatlah Umar bin Khattab. Meninggal Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq. Meninggal Abu Bakar, Umar. Islam pakai musyawarah. Sekarang kita tidak pakai musyawarah, tapi pakai demokrasi. Demokrasi itu bisa baik, bisa tak baik. 10 anak di kelas mau cabut. Anak-anak ini ada cabut? Enggak, adanya online. Enggak cabut. Awak dulu jangan cabut. Kebukul sih bro. 10 anak ingin cabut pakai demokrasi. 10 orang. Lalu orang turun bertanya, hai guys, gimana kalau kita cabut hari ini? Kita terapkan demokrasi, oke? Demokrasi. Nan 9 setuju cabut, nan C tidak setuju. Kalau gitu cabut apa enggak? Cabut. Kalau itu demokrasi kok elok tidak? Gara-gara demokrasi lah maka nan 9 kok cabut. Dek suara yang menang adalah suara cabut. Tapi rupanya nan 9, nan 10 anak kok sudah mengaji dengan Ustaz Jail Fatullah. Jadi Alhamdulillah kok ini sedang menilai ambo dari belakang para soman berarti. Ini sini orang punya belakang kelas. Lalu 9, 10 anak kok sudah mengaji, sudah hebat, sudah takwa kepada Allah. Lalu mereka pun buat demokrasi. Ya akhi, ini kalau hijrah dulu. Nah guys, hai brother, gimana kalau kita cabut hari ini? Yang setuju cabut cuma 9 tidak setuju. Waktu itu cabut apa enggak? Tidak. Demokrasi baik apa enggak? Tadi kerjanya enggak baik. Jadi kalau begitu yang masalah bukan demokrasinya, tapi kurangnya. Lain jalan ama pun paham demokrasi. Itu anggosananya berceramah di Bukit Tinggi. Orangnya cerdas. Makannya rendah. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, tidak ada masalah demokrasi. Yang masalah itu adalah orang yang memilih. 9 setuju cabut, jelek, negatif. 9 tidak setuju cabut, maka 9 itu yang menang. Baik bisa menang, salah bisa menang. Yang penting orang yang memilih. Ketika orang mengambil kertas, dia mencoblos. Coblos bukan sembarang coblos. Dia akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Ala adlukum ala akbaril kabair. Maukah kalian kutunjukkan dosa terbesar di antara yang besar? Dosa yang paling besar di antara dosa besar adalah al-isyrak. 3 dosa besar paling besar. Nampak syirik. Lain ada orang Bukit Tinggi yang syirik. Tidak ada. Nangka 2 durhaka pada orang tua. Ada orang Bukit Tinggi durhaka? Tidak ada. Semuanya soleh solehah. Dan awak khawatirkan yang ketiga, memberikan kesaksian palsu, syahadat zur. Apakah jenazah ini baik? Baik. Lah jangan matinya sakau. Belum baik. Kamu kalau ditanya orang jenazah, apakah jenazahnya baik? Namun ya, itu kesaksian palsu.
Begitu juga waktu akad nikah. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat kita jual Quran tunai. Sah? Sah? Apa pula sah itu bukan anaknya? Itu tidak sah. Yang tahu mesti kasih tahu tidak sah. Pak Kuang. Tidak sah Pak Kuang. Kenapa? Ini mencoblos sebelum hari hamil. Bini hamil dulu. Tidak bisa mewalikan. Maka walinya mesti wali hakim. Wali hakim itu siapa? Pak Kuang. Wahai bapak-bapak yang dulu pernah salah, jangan ulang salah 2 kali. Ngaku ke Pak Kuang. Pak Kuang nanti akan nikah tuh, aku pura-pura mencret ya. Enggak Pak. Nanti ada dosa orang itu. Jangan sampai terjebak pada kesaksian palsu saat orang mati, kesaksian palsu saat orang nikah, kesaksian palsu saat memilih pemimpin. Oleh sebab itu maka dalam Islam tidak hanya mengatur. Ada orang memahami Islam kan cuma 3: lahir, akikah, nikah, walimah, mati, takziah. Islam itu Islam minimalis. Islam mengatur segala aspek dalam kehidupan. Maghrib jam 6.30. Kalau maghrib jam 6.30, maka subuh 6.30 sudah bisa sholat isyraq. Itu cara mengukur. Asal cari maghrib 6.30 berarti ini awak boleh sholat isyraq. Nah, kertas pertanyaan.